nama saya Teresia Windy Kurnia, NIM 22032457. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem endokrin. Dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, Eskep, NS, MPD. Anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi dari sistem endokrin adalah yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin, yang pertama ada kelenjar hipotalamus, yang kedua ada kelenjar pineal, yang ketiga ada kelenjar hipofisis, yang keempat ada kelenjar tiroid, yang kelima ada kelenjar paratiroid, yang keenam ada kelenjar timus, yang ketujuh ada kelenjar adrenal, yang kedelapan ada kelenjar pankreas, yang kesembilan ada kelenjar ovarium, dan yang terakhir ada kelenjar testis. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar. Kelenjar hipotalamus merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh dan perilaku serta emosi, seperti respon takut, berani, dan perilaku seksual. Fungsi dari kelenjar hipotalamus. Yang pertama, memelihara homeostasis, dan yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hormon yang dihasilkan kelenjar hipotalamus. Yang pertama ada hormon CRH, yang kedua ada hormon GnRH, yang ketiga ada hormon pertumbuhan, yang keempat ada hormon oksitosis, yang kelima ada hormon PRH, dan yang terakhir ada hormon TRH. Yang kedua adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna kemerah abu-abu. Kelenjar ini terdiri atas sel-sel penting, pinealosit, yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi hormon pineal yang pertama, memproduksi melatonin, yang kedua, meregulasi siklus tidur, yang ketiga, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, yang keempat, berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan, yang terakhir, membantu metabolisme obat. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon melatonin. Yang ketiga, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Bagian-bagian kelenjar hipofisis. Yang pertama ada lobus anterior yang menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrof, TSH, dan ACTH. Yang kedua adalah lobus intermediate, menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH. Yang terakhir ada lobus posterior yang menghasilkan hormon ADH dan oksitosin. Yang keempat ada kelenjar tiroid.
Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan, di sebelah bawah laring, dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yang pertama hormon tiroksin, yang kedua hormon triiodontironin, dan yang terakhir hormon kalsitoni. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Struktur kelenjar paratiroid: yang pertama, berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Yang kedua, organ targetnya tulang, ginjal, dan GI-trach. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Yang keenam ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar timus bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timosin. Fungsi dari kelenjar timus adalah yang pertama, memproduksi sel darah putih yang disebut limfosis atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, dan mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kelenjar korteks adrenal yang menghasilkan hormon mineralokortikoid. Yang kedua glukortikoid. Yang ketiga ada gonadokortikoid. Dan yang kedua ada kelenjar medula adrenal yang menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin. Dan yang kedua norepinefrin atau noradrenalin. Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang pertama ada hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta. Yang kedua ada hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa, dan yang terakhir ada hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Yang kesembilan ada kelenjar gonad atau kelamin ovarium. Kelenjar gonad atau ovarium. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan adalah hormon relaxing yang membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Yang kedua ada hormon inhibin yang menghambat sekresi follicle-stimulating hormone atau FSH pada akhir menstruasi. Dan yang terakhir ada hormon estrogen dan progesteron yang membantu dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita seperti siklus menstruasi, kehamilan, perkembangan kelenjar mamae. Yang terakhir atau yang ke-10 ada kelenjar gonad atau kelamin testis. Testis merupakan organ reproduksi internal pada pria, berbentuk seperti telur dan terletak di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis.
terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan adalah yang pertama, hormon testosteron atau androgen, berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin pria dan regulasi spermatogenesis. Dan yang kedua ada hormon inhibin yang menghambat sekresi FSH untuk mengatur reproduksi sperma. Sekian presentasi dari saya mengenai anatomi sistem endokrin. Terima kasih.